إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita lanjut di surat An-Nazi'at. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa wan nashitati nashta was-sabihati sabha fas-sabiqati sabqa fal-mudabbirati amra. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, ya, kita awali tadi dengan membaca Al-Fatihah. Semoga apa yang kita baca tadi menjadi wasilah agar kita dipermudah dalam belajar, terutama dalam pelajaran nahwu. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk ke pertemuan yang ke-6 ya, sekarang yang pertemuan ke hampir ke-6 ya. Kita hari ini akan mengulang saja, mereview materi yang sudah kita pelajari sebelum kita nanti di pekan selanjutnya melanjutkan ke materi selanjutnya, agar tidak terlalu, jangan jauh-jauh, tetapi teman-teman belum paham ya, maka kita lanjutkan dulu, diulang dulu. Baik, di pertemuan pertama tentang nahwu shorof, kita sudah membahas tentang pengertian nahwu ya. Jadi ilmu nahwu ada ilmu shorof. Dua ilmu ini adalah yang berbeda ya. Pertemuan pertama kita bahas tentang bahwasanya nahwu membahas tentang akhir dalam kalimat ya. Kalau shorof membahas tentang perubahan kalimat tersebut. Nah, ini yang sudah ada catatan ya, nanti teman-teman boleh melihat lagi, boleh di screenshot, silakan untuk mengetahui maknanya. Nah, karena kita belajar nahwu dulu, maka kita ke nahwu dulu. Kita juga nahwu belajar bahwasanya di dalam nahwu ada al-kalimah, al-kalimatu ya. Apa itu al-kalimatu? Al-kalimatu adalah lafaz yang mempunyai arti baik satu huruf, dua huruf atau lebih. Nah, dalam bahasa Indonesia al-kalimatu disebut kata ya. Teman-teman ingat, kalau bahasa Indonesia al-kalimatu berarti kata, bukan kalimat ya. Nah, kita juga sudah belajar pembagian al-kalimatu. Al-kalimatu dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah al-ismu ya. Apa itu al-ismu? Nah, ketika PTS kita sudah bahas tuh. Teman-teman juga sudah menyebutkan ini termasuk al-ismu, termasuk al-fi'lu, atau termasuk al-harfu. Itu teman-teman sudah menyebutkan. Kita akan bahas lagi di sini, di review. Apa itu al-ismu? Al-ismu adalah kata benda ya. Bapak ulangi, al-ismu adalah kata benda ya. Kemudian al-fi'lu adalah kata kerja ya. Al-fi'lu adalah kata kerja. Kemudian al-harfu adalah kata sambung. Jadi ini yang kita harus pahami dulu nih teman-teman. Al-ismu kata benda, al-fi'lu kata kerja, al-harfu kata sambung. Nah, ini intinya ya. Nah, al-ismu, kemarin kan kita disuruh diminta ya, ketika PTS diminta untuk menentukan bentuk kalimatnya al-ismu, al-fi'lu atau al-harfu. Tentu teman-teman ketika itu bingung, ini al-ismu atau al-fi'lu atau al-harfu. Sebenarnya sudah Bapak berikan tanda-tandanya, cuma kalau teman-teman ikut memperhatikan, insya Allah teman-teman bisa. Nah, apa saja tanda-tanda dari al-ismu? Tanda-tanda dari al-ismu yang pertama adalah berakhiran kasrah jika bertempat khofat ya. Nah, berakhiran kasrah jika bertempat khofat. Teman-teman, nanti kita akan, khofat ini ada di materi yang kelima. Nah, kita juga udah bahas tuh ya. Jadi al-ismu berakhiran kasrah, salah satu cirinya.
Berarti kalau udah harokatnya kasroh, sudah berarti itu al-ismu, bukan al-fi'lu. Itu. Kemudian yang kedua, dapat berakhiran tanwin. Nah, tahu tanwin ya? Tanwin itu an, in, on. Nah, ya. Itu tanwin namanya. Kemudian yang ketiga, cirinya adalah dapat diawali alif lam. Nah, ada alif lamnya. Kan kita belajar kalau alif lam itu ada dua, alif lam syamsiah dan alif lam qamariyah. Nah, alif lam apa aja? Ya, itu berarti masuk ke al-ismu. Contoh, asyamsu. Nah, gitu ya. Kemudian dapat diawali huruf jar. Apa itu huruf jar? Nah, ini teman-teman yang belum belajar nih, belum kita sampai ke huruf jar, tapi nggak apa-apa karena kita masih membahas al-ismu. Kelima, menunjukkan nama orang atau kata benda. Nah, ini yang kelima, kita harus tahu artinya. Nah, kalau nama orang berarti kita udah paham lah, kalau nama orang ya Ahmad ya nama orang berarti al-ismu. Ya. Nah, Muhammad berarti al-ismu. Kenapa? Karena nama orang. Kalau kata benda mungkin kita harus menghafalkan, harus mengerti arti daripada bahasa Arab tersebut. Ya. Nah, itulah ciri-ciri dari al-ismu. Oke. Nah, ciri dari al-fi'lu ya, ciri dari al-fi'lu teman-teman silakan diperhatikan. Yang pertama dapat diawali lafaz qad. Nah, ya. Lafaz qad. Kalau ada lafaz qad berarti itu al-fi'lu. Qad aflaha qad. Nah, qadnya itu lafaz ya. Aflaha berarti fi'lu. Kenapa? Karena sudah diawali dengan lafaz qad. Kemudian dapat diawali huruf sa ya, huruf sa, saya zahabu ya, saufat ya, saya alamun, kalla saya alamun. Sa setelah sa berarti itu ya alamun, ya alamun berarti al fi'lu. Kenapa? Karena diawali dengan huruf sa. Oke. Nah, kemudian yang ketiga dapat diawali huruf saufa. Saufa itu apa? Akan. Saufa ta'lamun. Nah, setelah lafaz saufa ta'lamun berarti itu adalah al-fi'lu. Kemudian yang keempat dapat berakhiran huruf ta, tanis yang sukun. Qalat atau qamat. Nah, itu berarti al-fi'lu. Ya, sampai sini paham ya? Kemudian lanjut al-harfu. Apa itu al-harfu? Nah, al-harfu adalah kalimat yang tidak bisa dipahami kecuali jika bersambung dengan kalimat lainnya. Itu dengan ismu atau fi'lu. Ya, ini kalimat harus bersandar. Ya, nggak bisa berdiri sendiri. Dia harus dengan al-ismu atau al-fi'lu. Nah, itu adalah ciri-ciri khusus dari al-ismu, al-fi'lu, al-harfu. Nah, kalau teman-teman pahami dengan betul, insya Allah teman-teman bisa membedakan mana al-ismu, mana al-fi'lu, mana al-harfu. Ya, ini baru dasar teman-teman di pertemuan yang pertama. Nah, kemudian di pertemuan kedua kita akan membahas al-ismu dulu nih. Nah, kita akan fokus ke al-ismu. Apa itu al-ismu? Nah, kita masuk ke al-ismu, pembagian al-ismu. Nah, pembagian al-ismu itu ada dua. Yang pertama ismu mu'rab, yang kedua ismu mabni. Ya, jadi al-ismu ada dua nih. Yang pertama mu'rab, yang kedua mabni. Mu'rab nanti kita berkaitan dengan i'rab nih. Adalah isim yang dapat berubah akhirnya, ya. Jadi isimnya dapat berubah, ada lafaz akhirnya. Contoh, ini ada jaa rajulun. Kemudian berubah lagi menjadi ra'aitu rajulan, berubah lagi jadi marartu bi rajulin. Apa yang berubah? Nah, ini nih yang berubah. Kasrah
ya, kemudian fathah dan dhammah. Nah, itu kita akan masuk nanti ke i'rabnya. Kemudian mabni. Nah, kalau mabni itu lafaz yang tidak bisa berubah walaupun kedudukannya berubah dalam suatu kalimat. Nah, ini yang nama struktur kalimat tuh ini teman-teman. Fa'il, maf'ul, ismu jar. Nanti kita akan bahas nih apa itu fa'il atau maf'ul atau itu ismu jar. Yang penting teman-teman tahu dulu nih perubahan-perubahannya ya. Nah, kalau mu'rab itu bisa berubah, kalau mabni ya bisa berubah. Contoh hadza. Nah, hadza ini adalah ismu teman-teman ya. Jadi ini itu adalah ismu bukan harfu. Hadza juga ini ismu ya, bihadza ini juga ismu, namanya ismu isyarah. Nah, biasanya yang tidak bisa berubah itu adalah sudah memang tetap ya. Nah, ini itu sudah tetap. Oke. Nah, tapi teman-teman tidak usah fokus ke mabni dulu karena kita masih fokusnya ke mu'rab ya. Tadi kita fokus ke ismu, ya, ismu itu ada dua, mu'rab sama mabni. Nah, kita akan fokus ke mu'rab dulu ya. Jangan dicampurkan ke mabni dulu. Nah, sekarang kita masuk ke mu'rab. Ismu mu'rab. Nah, ini pembagian ismu mu'rab nih. Ada al-mufradu. Nah, ini yang pertama al-mufradu. Yang kedua al-musanna. Yang ketiga al-jam'u. Ya. Jadi ini yang dasar nih teman-teman. Sedangkan al-jam'u dibagi menjadi tiga. Jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, dan jamak taksir. Nah, kalau mufrad kan tunggal, kalau musanna dua, kalau al-jam'u tiga atau lebih. Nah, di sini jamak mudzakkar salim berarti tiga orang atau lebih dengan jenis laki-laki, tiga orang atau lebih dengan jenis perempuan, tiga orang lebih dengan yang tidak beraturan ya. Nah, nanti kita sambil ciri-cirinya. Oke. Nah, selain daripada mufrad, jamak, dan musanna, ada juga asmaul khamsah teman-teman. Nah, ini perlu diingat. Kemudian ada juga al-maksur wal manqus. Kemudian ada juga ismun tadi. Nah, yang sorry, teman-teman bisa ingat-ingat ini dengan melihat bawahnya, insya Allah teman-teman akan ingat ya. Kemudian kita lanjut teman-teman. Nah, ini adalah contoh-contohnya nih. Ada mufrad yang tunggal tadi al-baitu, al-waladu ya. Kalau musanna, nah, dia ditambahkan alif dan lam, rajulani, baitani ya. Kemudian al-jamu ditambahkan wawu dan nun. Yang pertama ini jamak muzakkar salim. Apa cirinya? Wawu dan nun ya. Kemudian yang kedua ini adalah jamak muannas salim. Apa cirinya? Alif dan ta. Ya. Kemudian yang ketiga ar-rijalu. Dia nggak punya ciri khusus dan memang harus dihafalkan. Oke. Nah, sini ada ciri dan tandanya. Ya. Isim yang berakhiran alif dan nun ketika berada pada kedudukan rafa. Nah, ini perlu digarisbawahi nih. Isim yang berakhiran ya dan nun ketika berada pada kedudukan nasab dan jar. Jadi musanna ada dua cirinya. Yang pertama alif dan nun, yang kedua ya dan nun. Ada dua ya teman-teman. Nah, kemudian isim yang untuk jamak mudzakkar salim ya, isim yang berakhiran wa dan nun. Nah, sama berakhiran ya dan nun. Ini aja yang perlu diingat ya. Jadi ketika ada keadaan, nah ini nih nanti kita akan masuk ke rafa, nasab dan jar ya. Wawu dan nun pada keadaan rafa, ya dan nun pada kedudukan nasab dan jar. Nah, nanti kita akan bahas nih rafa dan nasab dan jar ini. Nah, nih kita
kita masukkan lagi nanti. Nah, lanjut ke pertemuan selanjutnya, ya, pertemuan yang keempat. Sini mulai nih, maksur dan mankus. Kan tadi udah tuh jamak, kemudian ada maksur dan mankus. Dikit aja, ya. Tadi diingat-ingat dulu, di save dulu ya. Nah, maksur isim yang berakhiran alif lazim atau alif tetap, ya, alif, yang penting alif. Kalau mankus berakhiran ya lazimah, ya, itu aja yang diingat. Kalau maksur alif lazim, yang kedua mankus ya lazim. Kalau al ismu la yansurif, nah, berarti dia isim yang tidak menerima tanwin. Kan tadi salah satu ciri isim adalah ada tanwinnya. Nah, kecuali ada pengecualian untuk al ismu la yansurif. Kalau al ismu la yansurif, nah, berarti dia tidak menerima tanwin. Tetapi harokatnya bisa berubah, gitu, ya. Jadi ini yang perlu digarisbawahi, ini aja tambahan saja teman-teman yang perlu teman-teman ingat dan tidak keliru. Oke. Nah, kemudian masuklah kita ke pertemuan yang kelima. Ingat, ini adalah i'rab dan bina. Nah, tadi nih maksudnya tempat tadi yang kita bahas di pertemuan ini, ya. Kedudukan isim berakhiran alif dan nun pada kedudukan rofa, isim yang berakhiran ya dan nun pada kedudukan nasab dan jar. Nah, disinilah kita akan masuk tempatnya. I'rab adalah tempatnya, ya, masih kita bahas itu minggu lalu. Rofa, nasab, khofat, dan jazm, ya. Nah, kita ulangi lagi nih. Rofa itu berakhiran biasanya dhammah, nasab berakhiran fathah, khafat berakhiran kasrah, kemudian jazm sukun. Nah, gitu ya teman-teman. Nah, kita langsung lihat tabelnya saja. Tadi di awal kalau mufrad, ketika rofa dia dhammah, ketika masuk dia fathah, ketika majrur atau khafat dia kasrah. Nah, musanna ketika rofa dia alif, ya, seperti yang kita lihat di sini. Musanna isim yang berakhiran alif dan nun pada kedudukan rofa. Nah, ya, pada pendapat rofa. Nah, rojulani, nah ini alif dan nun. Nah, rofanya dengan alif, ya, jadi dhammah diwakili dengan alif. Kemudian nasab dan jar atau dan khafat, ya, dengan ya dan nun. Nah, rojulaini. Nah, maka dhammahnya dengan ya, nunnya ini adalah apa? Bentuk tasniah, bentuk dua orang. Nah, ya juga sebagai alamat rofaknya. Itu. Nah, mulai masuk tuh. Kemudian jamak muzakkar salim. Apa itu jamak muzakkar salim cirinya? Isim yang berakhiran wa dan nun ketika berada pada kedudukan rofa. Ingat, wa dan nun pada kedudukan rofa. Kemudian yang kedua isim yang berakhiran ya dan nun pada kedudukan nasab dan jar. Nah, sekarang kita lihat jamak muzakkar salim pada kedudukan rofa ia adalah muslimuna, ya, domahnya diganti dengan wawu, ya, wawu jamaah. Kemudian nasab dan jarnya dengan ya dan nun, jadinya muslimina, muslimina, gitu, ya. Nah, untuk jamak muannats salim, nah, dia alamat rofaknya dengan domah, nasabnya dengan kasrah, jarnya juga kasrah. Untuk yang lain daripada itu mengikuti hukum asalnya, yaitu rofa dengan domah, nasab dengan fathah, majrur dengan kasrah. Seperti itu teman-teman, ya. Nah, sekarang kemarin masih banyak yang belum mengumpulkan tugas. Ya, sekarang silakan teman-teman melaksanakan tugasnya latihan ini. Ya, silakan di screenshot kemudian ditulis di bukunya. Coba dikerjakan sampai waladun saja deh. Ya, dikerjakan sampai waladun ini. Ya, nanti teman-teman
setelah selesai teman-teman silakan foto kemudian kirim ke Bapak. Seperti itu ya teman-teman, bisa dipahami ya. Nah, alhamdulillah itulah review kita singkat pada hari ini. Semoga teman-teman lebih paham lagi ya. Minimal teman-teman suka nah ya. Tidak perlu paham, tidak perlu teman-teman itu bisa benar, tetapi teman-teman suka nih dengan ilmu nahu, nah itu udah senang banget ya. Baik teman-teman, kita sudahi, silakan dikerjakan latihannya, kirim ke Bapak WA langsung ya. Kita tutup penjelasan review kita dengan bersama membaca alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi